Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama berdevotion, kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau katakan, "Ku mau cinta Yesus." Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih
kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa isi hati-Mu Tuhan, apa yang akan Kau sampaikan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Biar firman-Mu bertumbuh kuat dalam hati kami Tuhan, berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi hari ini di devotion kali ini masih dengan tema yang sama, yaitu jadi teladan. Nah, Miss Ita akan memberikan subtema siapa yang harus menjadi teladan. Nah, Miss Ita kasih judul siapa sebenarnya yang harus bisa jadi teladan. Nah, teladan menurut KBBI itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Ya, misalnya dia karena ketekunannya dia memperoleh peringkat yang bagus. Nah, dari sini teladan yang bisa ditiru adalah ketekunannya yang kemudian menghasilkan dia memperoleh peringkat yang bagus di kelasnya. Nah, kita kembali lagi kepada ayat hafalan kalian di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Mengingatkan kembali Miss Ita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, sebetulnya siapa sih yang harusnya jadi teladan? Seringkali berpikir kalau ada kata teladan, seringkali kita berpikir, oh itu berarti orang tua yang harus jadi teladan, guru, orang yang lebih dewasa. Ya, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Apabila ada kata teladan, oh berarti yang harus bisa jadi teladan itu adalah orang yang lebih tua, orang tua misalnya, kemudian guru-guru kita, kemudian orang yang sudah dewasa. Itu memang betul. Teladan memang kalau kita sudah dewasa ya, orang yang sudah dewasa itu memang harusnya bisa menjadi teladan. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat ini ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ada kata jadilah teladan, berarti ini adalah sebuah kalimat perintah. Yuk, anak muda, jadi teladan. Nah, ternyata menjadi teladan itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, tetapi buat kita semua anak muda, kalian juga anak-anak remaja, kalian juga harus bisa menjadi teladan. Jadi siapa yang harusnya bisa menjadi teladan? Jawabannya bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, bukan hanya menjadi tanggung jawab orang yang sudah dewasa, tetapi juga anak-anak muda. Di sini di firman dikatakan juga jadilah teladan. Ini adalah sebuah kalimat perintah, harus bisa jadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mau kita sharing ya, kita mau bahas salah satu tokoh di Alkitab, anak muda yang luar biasa ya. Kalian pasti dengar ya ceritanya waktu sekolah minggu mungkin gitu ya, tentang Daniel ya. Daniel itu pasti langsung, wah sering pikirannya langsung, wah ini identik dengan gua singa, betul? Nah, kita buka di Daniel ya. Di Daniel 1, ini berbicara banyak hal ya tentang sejarah Daniel ya. Jadi dulu pada waktu pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan
sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya, dan bla bla bla, ini banyak sekali ya. Jadi intinya tuh begini, pada masa pemerintahan Nebukadnezar ya, jadi dia itu mencari pegawai-pegawai untuk istananya ya, orang yang cakap, orang yang pinter, yang nantinya akan dididik, dilatih. Nah, salah satunya itu adalah Daniel dengan ketiga temannya, yaitu nanti kalau kalian baca seluruhnya tentang kisah Daniel, itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Jadi Daniel ini hidupnya itu berbeda. Harusnya orang yang direkrut untuk dilatih dan dididik di istana raja ini, yang kemudian nantinya akan menjadi pegawai, itu harus makan santapan raja ya. Berarti apa aja itu Miss ya? Berarti santapan raja itu ada minuman, ada anggur juga ya. Tetapi Daniel ini tidak mau. Dia hanya memakan sayur-sayuran ya. Dia hanya memakan sayur-sayuran, dia nggak mau memakan di ayat ke-12 ya, Daniel 1 ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi dia hanya memakan sayur ya. Nah kemudian di situ ya ada pengawal istana yang begini, lah nanti kalau kamu ini tidak makan santapan raja bagaimana? Kalau kamu hanya makan sayur-sayuran aja nih, bagaimana nanti perawakan tubuhmu nanti bagaimana? Gitu ya. Kemudian Daniel bilang, oh uji kami dalam 10 hari, lihat perbedaan kami dengan yang lain. Ternyata ada perbedaan. Justru ketika dia makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, ya kan, ternyata perawakannya menjadi lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Di ayat 15 berkata seperti itu. Jadi Daniel ini malah ternyata ketika dia makan sayur-sayuran saja, ternyata dia malah tambah sehat, tambah gemuk ya secara tubuhnya gitu. Nah, kemudian Daniel itu juga punya kebiasaan ya, dia itu selalu berdoa sehari itu 3 kali. Nah, di mana Miss ayatnya Miss? Ada ya, ada di Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki habit ya, dia terbiasa setiap hari 3 kali dia berdoa, berlutut dan memuji Tuhan setiap hari ya. Dia punya gaya hidup yang luar biasa, makan makanan sehat. Kemudian yang kedua, dia itu setia selalu ini ya, dalam waktu sehari 3 kali dia berdoa, kemudian dia memuji Tuhannya. Nah, hingga suatu ketika ya, raja ini membuat patung dan seluruh rakyatnya itu harus menyembah ya. Nah, tapi Daniel dia tidak mau. Dia tidak mau mendengarkan titah raja ya, karena yang dia sembah adalah Tuhan. Yang dia sembah adalah Allah Israel. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia tidak mau. Karena dia tidak mau, maka dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu memberikan perlindungan kepadanya. Kemudian singa-singa itu tidak ada yang sama sekali, tidak ada yang menyentuh Daniel, dan dia tidak apa-apa. Itu yang membuat orang jadi tercengang ya. Bahkan raja pun ia tercengang juga, kaget, heran. Wah, kok bisa begitu ya. Hingga akhirnya dia diberikan di akhir ya, di endingnya Daniel itu akhirnya diberi kepercayaan dia ya, diberi kepercayaan yang besar di ayat yang ke-29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Jadi dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia diberi kepercayaan. Nah, apa yang bisa kita teladani ya dari anak muda yang bernama Daniel ini? Dia anak muda, 2 poin ya yang tadi Miss jelaskan.
Yang pertama tadi itu adalah apa? Dia itu makanan dia itu memisahkan kebiasaan ya dari dunia ini yang kebanyakan orang lakukan ya. Dia berani menguduskan hidupnya ya dengan hanya memakan sayuran, tidak memakan santapan raja, tidak minum minuman keras dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang kedua, dia setia selalu berdoa 3 kali sehari dan memuji Tuhan 3 kali sehari. 2 poin itu yang bisa menjadi keteladanan ya. Jadi meskipun muda, meskipun Daniel ini masih muda, tapi dia bisa jadi teladan dan dia bisa jadi berkat. Bahkan membawa orang ini jadi tercengang melihat bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam Daniel itu sungguh luar biasa. Nah, jadi tidak jadi alasan, wah Miss, yang jadi teladan berarti harus orang yang lebih tua dong. Aku nggak bisa Miss, aku belum bisa nih, belum bisa jadi teladan. Oh siapa bilang? Semua orang bisa jadi teladan. Kalian yang di rumah juga, walaupun kalian masih remaja ya, menginjak untuk ke muda gitu ya, kalian juga harus bisa jadi teladan. Contohnya apa Miss? Banyak hal ya. Contoh kecil saja misalnya ya, kemarin ketika Miss kita ini pulang gitu ya dari liburan dari kampung halaman ya, perjalanan ke sini gitu ke Semarang gitu ya, ada sebuah cerita ya, cerita kecil. Ketika itu sedang isi bahan bakar di pom bensin gitu ya. Nah kemudian suami Sita ini kalau isi bensin itu kan dia kebiasaan ya, dia keluar dari mobil kemudian ngobrol sama ini ya tukang pom bensinnya gitu ya. Kemudian tukang pom bensinnya bilang begini, Pak, jarang sekali orang sekarang itu yang seperti Bapak mau turun dari mobilnya kemudian ngobrol dengan kami, kemudian buka pintu, kemudian ini ya jarang sekali Pak seperti itu. Saya salut sama Bapak gitu ya, karena kepedulian orang sekarang itu gimana ya Pak, beda sama yang dulu gitu ya. Saya langsung tercengang dan saya kaget, iya ya ternyata hal yang kecil seperti itu ya, hanya turun dari mobil gitu ya, buka pintu kemudian turun ngajak ngobrol gitu kan, hanya hal kecil sepertinya seperti itu ternyata itu bisa memberkati orang. Ternyata Bapak ini sampai, wah saya salut sama Bapak ini, Bapak ternyata masih ada kepedulian dengan kami ini. Terkadang banyak orang sekarang itu yang tidak begitu peduli Pak gitu ya. Kadang cuma apalagi kalau mobil-mobil zaman sekarang ya, itu kan tinggal dipencet gitu langsung itu tutup untuk isi bensinnya itu langsung bisa kebuka sendiri ya. Ternyata hal yang kecil seperti itu ya. Terus ada lagi ya, ada cerita lagi, kadang anak kecil pun itu bisa loh jadi teladan loh. Karena apa? Nah ada contohnya nih, Miss Ita punya keponakan yang sekolah di sekolah Kristen begitu ya. Jadi setiap hari itu ada devotion begitu ya di ini ya, TK Terang Bangsa itu ya. Kan setiap hari selalu devotion, kemudian diajari untuk berdoa begitu ya, diajari untuk selalu berdoa gitu ya setiap pagi. Kalau mau tidur juga mereka diajari untuk berdoa, kemudian diajari untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kalau TK kan mungkin ada yang sudah bisa baca, ada yang belum ya. Bagi yang belum, mereka diajari untuk mendengarkan firman dari orang tua mereka yang membacakan begitu ya, karena mereka diajari untuk devotion. Nah hingga suatu saat itu orang tuanya itu malah anaknya itu bisa jadi teladan lewat apa Miss? Nah kadang itu lupa ya, seringkali karena banyak kegiatan gitu ya, orang tua tuh kadang lupa gitu ya. Nah si anak kecil ini tuh gini, Mah, Pak, yuk kita doa dulu, yuk kita doa sebelum tidur, yuk kita doa bersama gitu. Kemudian terkadang ini juga ya diajari untuk yuk berdoa dengan apa keinginan kalian. Malah mereka si anak ini itu malah ngajakin, yuk Mapa kita berdoa, kita belum punya mobil, kita belum punya rumah, ayo kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus ini memberkati kita. Nah, dan selang beberapa waktu apa yang menjadi doa mereka itu dikabulkan oleh Tuhan begitu ya. Terkadang orang tua itu sudah terkadang ya lewat anak kecil pun itu bisa jadi teladan loh.
Nah, jadi bukan ini ya, bukan menjadi tanggung jawab orang tua saja ya, bukan suatu keharusan, oh berarti yang harus jadi teladan itu orang tua saja, Miss. Tidak ya, kalian juga bisa jadi teladan lewat apa? Perkataan kalian ya, seperti di Timotius kan begitu ya. Di Timotius bilang begini, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Miss, susah dong Miss untuk bisa jadi teladan. Iya, saya pun juga ya. Tapi kita sama-sama belajar. Karena di firman berkata, Tuhan Yesus juga berkata bahwa engkau juga harus sempurna sama seperti aku, sama seperti Bapakku yang di surga, sama seperti Bapa yang di surga. Ya, jadi kita pun harus belajar untuk bisa jadi teladan. Tidak mengenal umur kita berapa, ya. Miss, susah Miss, sama ya, sama-sama kita belajar. Kita untuk bisa jadi teladan, karena itulah yang dimau oleh Tuhan. Kita itu menjadi seorang teladan bagi orang di sekitar kita. Lingkup kecil dulu buat keluarga, ya, buat keluargamu, buat teman-temanmu. Bagus lagi kalau sudah bisa sampai ke sekitarmu ya, ke tetangga-tetangga gitu ya. Banyak cara untuk bisa menjadi teladan. Nah, yuk kita tutup Alkitab kita berdoa. Hari ini belajar sesuatu ya, seperti Daniel ya, dia anak muda tapi dia bisa jadi teladan, bahkan dia diberi kepercayaan yang luar biasa. Miss, aku bisa nggak Miss dikasih sebuah kepercayaan yang besar? Bisa. Kalau kamu bisa dipercaya, kamu bisa jadi teladan ya. Kalau bisa jadi teladan, itu juga keberhasilan dan berkat itu akan mengikuti kalian. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau ajari kami ya Tuhan, untuk kami bisa jadi teladan Tuhan. Tidak peduli itu umur kami berapa ya Tuhan, tapi firman-Mu berkata Tuhan, kami harus bisa menjadi teladan. Meskipun anak-anak-Mu ini masih muda, anak-anak masih remaja Tuhan, tapi firman-Mu berkata Tuhan, kami harus bisa menjadi teladan. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami ajari, didik kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami ya Tuhan, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami ya Tuhan. Engkau yang jamin hidup kami ya Tuhan. Biar pengenalan akan Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami semua Tuhan. Biar semakin hari kami semakin kenal akan Tuhan Yesus, kami semakin kenal Tuhan akan jalan-jalan-Mu lewat pembacaan firman yang ada, lewat devotion yang ada Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.